Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membuat program perulangan tentang sistem booking kamar hotel ya. Di sini juga kita membuat ketentuan program, yaitu harga per malamnya adalah 500.000. Lalu untuk pelanggan yang menginap lebih dari 3 malam, maka akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Lalu, jika pelanggan ingin memilih paket sarapan, maka akan digunakan tambahan biaya sebesar 50.000 per orang per malam. Nah, nanti juga di program ini kita akan menampilkan total tagihan per pelanggan ya, karena kita akan membuat program perulangan melayani banyak pelanggan ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu print sistem booking kamar hotel. Nanti jadi pas di running nih sistem nih dari sini sampai sini sistem booking kamar hotelnya akan keluar sebagai headline. Nah, jadi teks pembuka di layar supaya nanti pengguna program ini tuh tahu ini tuh sistem booking kamar hotel. Nah, lanjut kita akan mulai kita membuat struktur perulangan while true ya. Nah, jadi while true ini untuk membuat perulangan tanpa batas. Jadi program ini bisa digunakan buat kita melayani banyak pelanggan tanpa harus di running-running ulang. Nanti program ini tuh baru akan berhenti jika penggunanya memilih perintah break ya. Nanti kita tambahkan juga break di bawahnya. Nih, kita juga bikin di sini print input data pelanggan sebagai subjudulnya nanti ya. Lalu kita mulai deh bikin bikin codingan meminta input data ke pelanggannya ya. Nah, di sini kita mintakan input nama, durasi, sama pilihan apakah pelanggan ingin menambahkan paket sarapan atau tidak. Di sini kita bikin nama, input, buka kurung, titik dua, masukkan nama pelanggan, nanti dia keluarnya, lalu ini durasi. Karena durasi ini angka dan tipe datanya integer, jadi kita tambahkan in di luarnya ini ya. Ini sama seperti yang di atas. Lalu untuk pilihan sarapannya kita mintakan input ingin menambahkan paket sarapan ya atau tidak dengan simbol Y atau N. Di sini juga kita tambahkan fungsi titik lower ini agar jika pengguna memasukkan Y kapital atau N kapital itu akan tetap otomatis berubah menjadi Y atau N kecil ya. Jadi akan tetap terbaca oleh program. Nah, di sini kita masukkan juga if kalau pilihan sarapannya adalah ya, maka nanti program akan meminta inputan jumlah porsi yang diminta oleh pelanggan. Nih, integer juga nih tipe datanya. Nah, lalu di sini kita mulai masukkan rumus-rumusnya. Ini kita masukkan eh, kalau harga per harinya adalah 500.000 seperti ketentuan di awal tadi. Ini 500.000. Lalu rumus totalnya untuk total kamarnya itu adalah durasi. Durasi yang sudah kita minta inputkan tadi dengan harga per hari yang sudah kita masukkan juga. Nah, lalu kita lanjut perhitungan biaya diskon. Nah, untuk rumus cek diskonnya juga sudah kita buat di sini. Kita buat percabangan if else. If durasinya lebih dari 3 hari, seperti ketentuan di awal, maka program akan langsung menghitung diskon, yaitu total yang tadi di atas itu langsung dikalikan dengan 15%, karena diskonnya 15%, lalu nanti di sini kita bikin total minus sama dengan diskon. Jadi di sini langsung ditampilkan total ini dikurangi oleh diskonnya. Nah, nanti juga kita akan mengeluarkan outputnya diskon 15% diberikan sebesar berapa total diskonnya nanti. Nah, lalu di sini kita bikin else juga kalau misalnya pelanggan menginap kurang dari 3 hari, maka outputnya akan tidak ada diskon di sini ya. Nah, setelah itu kita next lagi nih untuk perhitungan biaya makannya ya. Di sini kita masukkan
Cek biaya sarapannya. Biaya sarapannya adalah nol. Jadi jika pelanggan tidak menambahkan sarapan, maka tidak akan terhitung tambahannya. Nah, tapi jika if nih ya, pilihan sarapan adalah ya, maka rumusnya biaya sarapan dikali durasi, karena dia per hari kan, selama dia menginap juga, sarapannya nanti dikali dengan 50.000 harga biaya sarapannya, sama jumlah porsi orang yang akan sarapan. Nah, ini juga total sama dengan biaya sarapannya nanti berapa jumlah semuanya ya. Lalu di sini akan outputnya juga biaya sarapan sama dengan berapa rupiah. Lanjut kita totalkan semuanya ya. Nah, di sini juga kita sudah membuat rincian tagihan untuk semuanya. Kita keluarkan output seperti stroke-stroke itu ya. Ini untuk rincian tagihan untuk siapa, lalu durasi sewanya berapa lama, lalu total yang harus dibayar nanti berapa. Jadi keluar semua ini, semua yang udah kita hitung-hitung tadi ya. Lalu yang terakhir nih kita tambahkan fungsi break ya untuk apakah pengguna ingin melanjutkan program ini atau sudah. Nah, di sini kita bikin lanjut input apa nanti program akan meminta input kepada pengguna apakah kita ingin melayani pelanggan lain ya atau tidak. Jangan lupa kita tambahkan fungsi lower di sini. Nah, jika lanjut maka akan tetap berlanjut, jika tidak maka dia akan langsung break selesai. Nah, jika selesai jangan lupa kita menambahkan penutupnya ya. Nih, putarnya. Terima kasih telah menggunakan layanan kami nanti nih outputnya. Nah, ini kita akan mencoba merunningkannya. Apakah eh, program yang kita buat tadi sudah sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan nih? Nah, nih, yang pertama, program meminta inputkan nama pelanggan. Ya, kita inputkan misalkan namanya Cena. Lalu, program akan mengeluarkan permintaan input berapa lama durasi sewa Jena ini. Kita buat di sini situasinya adalah Jena akan menginap di bawah 3 hari dan tidak menambahkan biaya sarapan ya. Bagaimana nanti programnya akan mengeluarkan ini. Ini kita masukkan 2 hari, lalu tidak ingin menambahkan paket sarapan. Nah, ini outputnya langsung saja nanti ini. Ini outputnya seperti ini. Keterangan, nama pelanggan kita siapa, Jena, durasi sewanya, apakah ingin menambahkan paket pesanan, lalu kita kasihkan info di sini bahwa tidak ada diskon, lalu untuk rincian tagihannya juga ada di sini, durasi sewa 2 hari, lalu total yang harus dibayar sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini juga dia minta lagi apakah kita ingin melayani pelanggan lain. Nah, nih, di sini perulangannya ya. Kalau misalnya kita inputkan iya, jadi kita coba inputkan iya besar ya. Ini akan tetap bisa, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya iya, dia akan meminta input lagi data pelanggan seterusnya. Jika kita masukkan no tadi, N, maka dia akan stop nanti. Ini kita coba dulu dengan situasi yang berbeda. Kalau misalnya pelanggan selanjutnya menginap lebih dari 3 hari, lalu menambahkan pakai sarapan. Misalnya Maya, misalnya Maya namanya. Nah, di sini dia meminta durasi sewanya 5 hari, misal. Lalu ya menambahkan paket sarapan. Nah, di sini perbedaannya kalau misal kita inputkan pelanggan ingin meminta paket sarapan, maka dia akan mengeluarkan permintaan input lagi jumlah porsinya. Di sini kita masukkan misalnya Maya berdua ya sama temennya. Nah, di ini dia rinciannya. Diskon yang didapatkan ada 5% sebesar 375.000, lalu biaya sarapannya 500.000 untuk 2 orang selama 5 hari. Lalu nih rincian tagihannya, Mai harus membayar sebesar 2.625.000. Nah, sudah kita coba no ya. Nih, langsung selesai nih. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Runningan pun telah selesai, program juga sudah selesai. Nah, sekian tutorial kecil yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.